Perkara yang kita boleh bincangkan lah. Perkara pertama, sebenarnya Malaysia tidak mengakui sebarang tuntutan dari negara China. Maka kita tidak mengakui kita ada sebarang pertikaian kedaulatan dengan negara China. Maka Malaysia tidak mau membuat sebarang perundingan dengan negara China. Tetapi Malaysia mengakui kita ada pertikaian dengan Vietnam, Filipina dan Brunei, dan kita boleh mengadakan perundingan dengan negara-negara Brunei, Filipina dan Vietnam, tetapi bukan dengan negara China sebab kita menolak mereka punya itu tuntutan. Dalam konteks ini, macam mana kita boleh membuat perundingan dengan negara China, ini memang adalah jadi satu masalah yang besar untuk Kementerian Luar Negeri. Sekiranya kita mau buat itu perundingan dengan negara China, maka kita perlu untuk mengakui bahawa kita memang sekarang ada pertikaian dengan negara China. Ini akan melanggar pendirian kita sekarang. Pendirian sekarang kita ialah kita tidak mengakui sebelah itu pertikaian. Jika kita mau adakan perundingan, maka kita perlu untuk mengakui ada itu pertikaian. Adakah ini boleh diterima oleh Kementerian Luar Negeri atau diterima oleh Perdana Menteri kita? Oleh itu kita boleh nampak dari masa ke semasa Perdana Menteri kita, PMS kita, dia kata kita boleh buat itu perundingan dengan negara China, tetapi Kementerian itu Luar Negeri mereka tidak membuat itu susulan itu statement mengenai pasal ini sebab kita memang menolak mereka punya tuntutan. Jadi adakah baikkah kita buat perundingan dengan negara China? Dalam pendirian saya fikir ada tu pro dan kontra. Pro ialah kita memang adalah pada dasarnya kita mesti menyelesaikan masalah ini dengan cara yang damai dan itu aman melalui perundingan. Oleh itu untuk menyelesaikan dengan cara ini kita mestilah mengadakan perundingan dengan mereka. Jadi ini itu pro kita mesti mengakui ada itu pertikaian. Tapi itu kon ialah selepas kita mengakui mereka punya ada pertikaian, maka kita mengakui bahawa tuntutan mereka ada sampai ke perairan ekonomi zon kita. Ini adalah kona yang kita tidak boleh terima lah. Saya fikir kita memang kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini adalah pendapat dari salah satu pakar Malaysia yang menanggapi tentang pertikaian antara China dan Malaysia untuk area ataupun wilayah Laut Cina Selatan, di mana China mengakui daerah Laut Cina Selatan itu sebagian besar adalah milik China. Sementara Malaysia sendiri mengakui bahwa sebagian dari Laut Cina Selatan itu adalah wilayah dari perairan Malaysia. Nah, di sini Malaysia menunjukkan bahwa itu adalah perairannya dengan cara membuat kilang minyak, ya, pengeboran minyak di daerah ZEE wilayah Malaysia. Sementara China tidak mengakui ya bahwa wilayah tersebut adalah milik Malaysia. Nah, penjelasan dari pakar ini mengatakan bahwa memang betul antara China dan Malaysia ada pertikaian yang tidak patut dilakukan suatu perundingan. Sementara antara Vietnam, kemudian Filipina dan Brunei Darussalam itu bukanlah semacam pertikaian, tetapi itu bisa dijadikan satu bentuk perundingan untuk menyelesaikan masalah perairan atau batas-batas perairan. Nah, dari sini kita bisa mengambil satu sedikit kesimpulan bahwa pakar ini mengatakan untuk tidak melakukan negosiasi dengan mudah terhadap China dikarenakan masalah perairan ini. Dan terakhir, kabar terakhir atau informasi yang terakhir yang kita dapatkan bahwa justru China mengirimkan beberapa kapal perangnya ke wilayah daerah pengeboran minyak milik Malaysia. Tentu ini adalah merupakan suatu bentuk provokasi mungkin ya dari China untuk menekan pihak Malaysia. Namun di sini kita bisa melihat bahwa pihak Malaysia tidak mengirim kapal perangnya untuk menghalau ataupun untuk menunjukkan diri bahwa mereka hadir di tempat tersebut. Jadi kilang minyak ini dalam keadaan tidak terkawal.
Nah, kalau berita ini penjelasannya ini bisa kita dapatkan ya pada ketegangan Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Dalam video ini salah satu pakar dari Malaysia mengatakan bahwa memang benar Malaysia bertikai dengan Cina masalah Laut Cina Selatan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka telah terjadi beberapa hari yang lalu, yaitu dengan datangnya beberapa kapal perang dari Cina menuju ke perairan yang disebut daerah wilayah Malaysia, di mana di situ ada pengeboran minyak yang dilakukan oleh Malaysia. Namun di sini Malaysia tidak mengirim kapal perangnya untuk menghalau ataupun menunjukkan diri bahwa mereka hadir di tempat tersebut. Nah, ketegangan Cina dan Malaysia ini bisa meningkatkan lagi setelah 3 kapal penjaga pantai Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA Cina mendekati kilang minyak Petronas milik Malaysia pada tanggal 3 September 2024. Ini bisa menimbulkan ketegangan baru antara Malaysia dan Cina menyangkut wilayah perairan di Laut Cina Selatan. Sebelumnya, Malaysia dan Cina sudah tegang menyangkut Beting Patinggi Ali yang sering didatangi kapal perang Cina. Munculnya 3 kapal Cina ini di dekat kilang minyak Petronas dilaporkan oleh pengamat maritim yang juga mantan kolonel di Angkatan Udara Amerika Serikat, yaitu Ray Powell lewat media sosial X. Ketiga kapal tersebut menurut Powell sudah berada di zona ekonomi eksklusif atau ZEE Malaysia. Ray Powell mengatakan seperti dikutip defense-security-asean.com pada 3 September 2024, ketiga kapal tersebut adalah jenisnya atau nomor lambungnya adalah CCG 5403, CCG 5102, dan CCG 5402. Powell tidak menyebutkan apakah kapal patroli Malaysia ada di sekitar itu atau tidak. Sebab biasanya jika ada kapal Cina yang masuk atau mendekati wilayah perairan Malaysia, maka kapal perang dari Angkatan Laut Malaysia atau dari Malaysia Maritime Enforcement Agency akan membayangi kapal asing. Ketiga kapal Cina itu berada di wilayah proyek pengembangan gas Kasawari yang dioperasikan perusahaan minyak nasional Malaysia Petronas di Blok 316. Kalau menurut undang-undang daerah tersebut ya merupakan wilayah dari Malaysia yang memiliki kandungan gas dan minyak yang cukup besar untuk bisa memasok kebutuhan dari Malaysia itu sendiri. Nah, dari berita ini bisa menjelaskan bahwa informasi terakhir mengatakan bahwa Malaysia tidak mengirim kapal patroli ataupun kapal peronda satupun ketika ada 3 kapal dari Cina yang mendatangi pengeboran minyak milik Malaysia di Laut Cina Selatan. Nah, dari informasi pakar ini mengatakan bahwa mereka lebih cenderung untuk bisa melakukan perundingan antara Cina dan Malaysia untuk menyelesaikan masalah sengketa di Laut Cina Selatan ini. Namun yang menjadi pertanyaan adalah biasanya bila ada kapal dari Cina, kapal perang Cina memasuki wilayah perairan Malaysia, ada kapal perang Malaysia yang membayang-bayangi, tetapi dalam kasus ini tidak ada sama sekali. Ya, ini menunjukkan apa? Padi juga tidak tahu kenapa terjadi seperti itu. Nah, kemudian kalaupun terjadi perundingan antara Cina dan Malaysia, maka posisi tawar-menawar pun terjadi. Nah, apakah ini akan menentukan juga ya kedaulatan dari Cina itu akan lebih kuat dibandingkan Malaysia di Laut Cina Selatan? Nah, kita tunggu saja bagaimana perkembangannya. Berbeda dengan kondisi terakhir di Filipina ya, sebelum terjadinya peristiwa di Malaysia ini, ketika terjadi benturan kapal antara kapal patroli Cina dengan kapal patroli milik Filipina, di sini jelas-jelas bahwa Filipina melakukan semacam perlawanan ya di dalam mempertahankan wilayah kedaulatan dari perairan wilayah Filipina itu sendiri. Kemudian tidak lama akhirnya
Amerika Serikat pun menurunkan kapal perangnya ke wilayah Filipina. Tentu ini menimbulkan masalah baru karena Cina merasa terjadi provokasi dengan datangnya kapal-kapal perang dari Amerika tersebut. Nah, ini jelas menunjukkan bahwa kawasan Laut Cina Selatan menjadi daerah yang sangat penting untuk perekonomian beberapa negara. Karena ini adalah jalur paling mudah dan paling cepat untuk perdagangan dunia, di mana pada jalur ini banyak negara yang mempunyai kepentingan. Tentu saja mereka akan adu otot ya, secara militer terlebih dahulu, baru nanti ada perundingan. Nah, bagaimana pendapat teman-teman mengenai kondisi dari perairan Laut Cina Selatan antara pertikaian antara Tiongkok dengan Malaysia? Dari Padi cukup dulu, kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.